Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaltiano Budiansyah dengan NIM 1908101107079. Pada video kali ini saya akan menganalisis laporan keuangan untuk PT Asahimas Flat Glass. Untuk penjelasan selanjutnya silakan nonton video ini. Selanjutnya saya akan menganalisis laba operasi dan laba non operasi untuk tahun 2019 ya. Itu kalau di laporan laba rugi itu dicantumkan sebagai laba usaha ya di sini. Itu didapat dari penjualan neto dikurangi BPP, akan menghasilkan laba bruto, baru itu dikurangi dengan beban lainnya, beban penjualan, umum dan administrasi, kerugian, selisih kurs, dan ditambah penghasilan lainnya. Itu akan menghasilkan 146563 rugi operasi. Baru tuh untuk laba non operasi itu didapat dari pendapatan keuangan dikurangi dengan biaya keuangan, akan menghasilkan 21853 untuk non operasi. Jika keduanya ditotal akan menjadi 168416 sebagai rugi sebelum pajak. Nah, jika dia dijumlahkan dengan pajak akan menghasilkan 132223 rugi selama tahun berjalan. Dan untuk penghasilan komprehensifnya itu didapat dari perubahan pengukuran kembali aktuaria atas liabilitas imbalan pasti dan pajak atas rugi penghasilan komprehensif lain. Itu didapat jumlahnya itu 41492. Jadi 1322223 dijumlah dengan 41492 akan menghasilkan 173715. Itu adalah rugi penghasilan komprehensif. Selanjutnya kita akan memasuki analisis imbal hasil ya. Jadi analisis imbal hasil yang pertama adalah analisis imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Nah, untuk mencari RNOA itu pertama kita harus mencari NOPAT, itu adalah laba usaha dikali 1 dikurang beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Dimana hasilnya setelah dihitung adalah untuk 2019 itu 176859 negatif, 249141 untuk 2018 dan 129745 untuk 2017. Untuk NOA itu aset operasi dikurangi liabilitas operasi, di mana liabilitas operasi itu sendiri didapat dari total liabilitas jangka pendek kecuali utang bank yang jatuh pada periode sekarang. Utang bank yang jatuh pada periode sekarang saya ganti dengan liabilitas imbalan karyawan ya yang jangka panjang. Itu didapat hasil 2019 758652, 2018 6877161, 2017 5041727. Selanjutnya saya menghitung rata-rata NOA. Jadi rata-rata NOA ya rumusnya tinggal NOA tahun X ditambah RNOA tahun X kurang 1 dibagi 2. Untuk rata-rata NOA tahun 2019 dan 2018 dihasilkan 7231906, dan untuk rata-rata NOA tahun 2018 dan 2017 dihasilkan 5959444. Sudah didapatkan ya rata-rata NOA dan NOPAT-nya, tinggal kita hitung RNOA-nya. Jadi pada tahun 2019 itu negatif 176859 dibagi dengan 7231906 akan menghasilkan negatif 0,024 atau 2,4%, dan tahun 2018 akan menghasilkan 0,042 atau 4,2%. Nah, RNOA ini manfaatnya adalah untuk mengukur NOPAT yang dapat menutupi rata-rata NOA. Dalam 2019 NOPAT dengan 176859 negatif ini hanya dapat menutupi 2,4% negatif dari rata-rata NOA, dan dari 2018 249141 NOPAT ini hanya dapat menutupi 4,2% dari NOA. Nah, analisis imbal hasil selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau biasa disebut ROCE. Jadi ROCE sendiri itu rumusnya adalah laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham. Nah, rata-rata ekuitas pemegang saham ini adalah total ekuitas ya. Jadi kalau rata-rata ya tinggal total ekuitas pemegang saham pada tahun 2019 ditambah 2018 dibagi 2. Itu untuk mencari ROCE 2019 ya. Jadi kalau kita aplikasikan adalah 132223 negatif itu adalah laba neto dikurang 0 itu adalah dividen saham preferen dibagi 3409931 ditambah 3596666 dibagi 2. Itu adalah rata-rata ekuitas pemegang sahamnya, akan menghasilkan minus 3,7%. Kalau kita aplikasikan pada tahun 2018 akan menghasilkan 0,18%. Sehingga pada tahun 2019 laba neto sebesar negatif 132223 itu hanya mampu mengembalikan imbal hasil sebesar minus 3,7% dari rata-rata ekuitas pemegang saham diterima, atau secara nggak langsung itu dia tidak mampu mengembalikan
kepada rata-rata ekuitas pemegang sahamnya atas rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Selanjutnya adalah analisis imbal hasil atas aset operasi neto yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi neto. Nah, analisis ini merupakan pemecahan dari RNOA biasa ya. Jadi rumus ini adalah NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata NOA. Nah, dapat kita lihat kan kalau yang awal penyebutnya penjualan, yang kedua itu pembilangnya penjualan. Jadi tinggal kita coret, hasilnya tetap akan NOPAT dibagi rata-rata NOA. Sehingga untuk 2019 akan menghasilkan negatif 0,024 maaf. Dan untuk 2018 akan menghasilkan 0,042. Yang terakhir adalah ROIC atau itu adalah analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan. Didapat dari rumus NOPAT dibagi modal investasi. NOPAT sendiri kan untuk tahun 2019 ya, itu 176.859 negatif. Nah, dibagi modal investasi. Modal investasi ini saya dapat dari total aset dikurangi liabilitas jangka pendek sebesar 8738055 untuk total aset dikurangi 2286103 untuk liabilitas jangka pendek. Sehingga akan dihasilkan minus 0,027 untuk 2019 dan 0,037 untuk 2018. Sehingga pada tahun 2019 PT Asaimas itu dia tidak dapat mengembalikan atau dia hanya dapat mengembalikan sebesar 0,027 negatif atau negatif 0,027. Sedangkan pada tahun 2018 dia dapat mengembalikan 0,037 atau 3,7% dari pemasok modal. Nah ya, dengan nilai segini berarti itu sangat kecil ya pengembalian ROIC-nya untuk investor-investor yang akan menanamkan modal di PT Asaimas ini. Jadi selanjutnya adalah analisis laporan arus kas. Nah, metode yang digunakan oleh PT Asaimas sendiri adalah metode langsung ya. Untuk perhitungan pentingnya, pertama arus kas bebas itu dapat dari NOPAT dikurangi perubahan NOA. Pada tahun 2019 akan dihasilkan minus 886.350 dan pada 2018 menghasilkan negatif 1586293. Nah, negatif ini artinya dia membutuhkan dana atau dia sedang kekurangan dana, tapi setidaknya dia naik. Karena naik berarti dia tidak terlalu membutuhkan dana seperti tahun sebelumnya, tapi masih membutuhkan dana seperti itu. Untuk rasio kecukupan arus kas didapat dari jumlah kas dari operasi selama 3 tahun per jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan dan dividen tunai selama 3 tahun. Itu akan didapat 3,7%. Sehingga disimpulkan bahwa kas dari operasi itu hanya dapat menutup 3,7% dari pengeluaran modal selama 3 periode atau 3 tahun. Nah, selanjutnya adalah rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas ini adalah didapat dari kas dari operasi dikurangi dividen tunai per aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain ditambah modal kerja. Nah, modal kerja di sini yang saya ambil adalah total aset dikurangi liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2019 akan didapatkan hasil minus 0,6%, sedangkan pada tahun 2018 itu menghasilkan 2,1%. Nah, biasanya atau umumnya itu adalah 7-11% baru bisa dibilang cukup memadai atau cukup bagus. Sedangkan pada PT Asaimas ini malah minus 0,6% pada tahun 2019-nya. Sehingga reinvestasi kas pada PT Asaimas ini terbilang tidak cukup baik ya, atau cukup tidak baik sampai-sampai dia minus 0,6%. Nah, selanjutnya saya akan memasuki analisis likuiditas perusahaan. Jadi analisis likuiditas perusahaan yang pertama adalah piutang usaha. Jadi saya menghitung perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan dalam piutang. Pada tahun 2019 itu sendiri didapatkan 10,37 untuk perputaran piutang dan harinya 5,8 atau 35 harian. Nah, ini artinya dalam satu periode itu penagihan piutang bisa sampai 10 kali untuk tahun 2019 ya. Karena 2018 kan 11, berarti satu periode 11 kali dan rata-rata hari yang dibutuhkan untuk menagih itu adalah 35,8. Jadi itu lumayan sangat bagus ya, karena berarti dengan semakin seringnya atau semakin
rendahnya hari yang dibutuhkan, semakin sedikitnya hari yang dibutuhkan untuk menagih, maka piutang tak tertagih itu akan semakin sedikit kemungkinannya. Nah, yang kedua adalah perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama hari penjualan dalam persediaan. Jadi perputaran persediaan pada tahun 2019 saya dapat dengan perhitungan yang sudah dicantumkan adalah 2,86 dan untuk harinya 130 hari. Nah, ini kebalikan dengan piutang. Ini sangatlah jelek atau sangatlah buruk. 2,86 berarti dalam satu periode itu dia berputar seperti menjual, membeli itu hanya 2 kali. Dan untuk menjual itu butuh 130 hari untuk menjual persediaan itu 2019-nya. Berarti ini tidaklah baik untuk PT Asahimas walaupun piutangnya tadi baik. Selanjutnya adalah utang jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu seperti tadi saya menghitung perputaran utang usaha dan hari pembelian dalam utang usaha. Didapatkan perputaran utang usaha 2019 adalah 12,12 dan hari tahun 2019 adalah cuma 27 hari. Jadi dia itu membayar utang pada satu periode kurang lebih 12 kali. 12 kali itu maksudnya pokoknya dia bagus lah, semakin besar itu semakin bagus. Dia dalam satu periode hanya dalam 27 hari. Tiap 27 hari dia akan membayar utang jangka pendeknya atau liabilitas jangka pendek. Selanjutnya adalah analisis solvabilitas. Jadi analisis solvabilitas ini digunakan untuk mencari sumber dana terbesar pada perusahaan. Nah, yang pertama saya hitung adalah total utang terhadap total modal. Itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan total modal ditambah dengan total utang. Jadi pada tahun 2019 didapat 0,6 dan 2018 0,57. Didapat dari sini ternyata total utang itu cukup besar pengaruhnya dalam pendanaan PT Asahimas Flat Glass. Selanjutnya saya menghitung total utang terhadap modal ekuitas. Itu rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas pemegang saham ya. Dengan hasilnya 2019 1,56 dan 2018 1,34. Berarti dari sini adalah total modal atau total utang itu jauh lebih tinggi dari modal ekuitas atau lebih digunakan sebagai sumber pendanaan oleh PT Asahimas dibandingkan modal ekuitasnya. Selanjutnya kita sudah dapat ternyata total utang itu lebih disandarkan. Nah, yang terakhir adalah utang jangka pendek terhadap total utang. Dengan rumus utang jangka pendek dibagi total liabilitas. Pada tahun 2019 didapatkan 0,42 dan 2018 0,35. Dikarenakan dia masih di bawah 0,5. Dapat disimpulkan bahwa utang jangka pendek masih kalah atau utang jangka panjang itu masih lebih digunakan sebagai sumber dana dibandingkan utang jangka pendek dalam total utang atau dalam liabilitas. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan analisis. Jadi dari analisis yang saya lakukan saya mendapat kesimpulan bahwa dalam hal likuiditas PT Asahimas itu cukup baik atau sangat baik bahkan dalam mengelola utang dan piutangnya. Karena mereka hanya membutuhkan jangka waktu yang sangat sedikit untuk menagih piutang dan membayar utang. Tetapi dalam persediaan atau dalam pengelolaan persediaan mereka sangat buruk. Itu mereka dalam perputarannya hanya mendapatkan sekitar 2%-an. Dan itu merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh pengelola perusahaan nantinya. Untuk analisis solvabilitas dapat disimpulkan bahwa ternyata PT Asahimas itu membutuhkan atau mendapatkan sumber dana itu dari liabilitas mayoritas ya, yang paling besar, terutama liabilitas jangka panjang. Nah, menurut saya ini baik, cuman terlalu bergantung pada liabilitas itu juga akan berbahaya ya. Terutama semakin besarnya utang, apalagi utang bank, itu kan pasti bunga yang harus dibayarkan akan semakin besar, sehingga mungkin dapat memberatkan perusahaan di lain hari. Nah, yang terakhir adalah saran untuk kreditor dan investor. Jadi untuk kreditor saya masih menyarankan untuk memberi pinjaman pasalnya dengan perputaran utang tadi ternyata dia masih bagus dan malah bertambah bagus dalam waktu melunasi utangnya, dalam waktu membayar utangnya. Sedangkan untuk investor saya tidak terlalu menyarankan pasalnya ROIC yang dihasilkan PT Asahimas yang saya hitung itu ternyata dia sangat rendah. Sehingga untuk investor yang ingin mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi atau dalam menanamkan modal, saya tidak menyarankan untuk berinvestasi di PT Asahimas. Segitu saja video kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.